مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط في معقود عليه مسمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه فلا يصح بيع فضوليه. Nah, masuk kita membicarakan tentang syarat yang harus dipenuhi pada benda yang akan diserah terimakan pada jual beli. Kalaunya dari pedagang itu barang yang dijualnya, kalau dari pembeli itu duit yang akan dibayarkannya. Nah, ini apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menjual dan menukar pada benda yang dimilikinya apa? Yang pertama, milkun lahu ay alaihil aqidi alaihi. Barang atau duit yang dibelanjakannya, yang barang yang dijualnya, duit yang dibelanjakannya itu adalah milik inya bujur. Jadi barang yang dijual itu milik penjual bujur. Barang yang dibeli itu duit yang dijulung kepada penjual itu duit milik pembeli bujur. Nah, namun misalnya barang orang pang tapi orang pernah anak itu marahnya menjadi wakil boleh aja. Orang minta jual akan berapa? Pada hasil membayar fuduli maka tidak sah jual beli yang namanya jual beli fuduli. Ada di dalam istilah fikih namanya jual beli fuduli. Karena jual beli fuduli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang pada barang yang bukan miliknya, kemudian pemilik asli barang itu tidak memberikan izin untuk menjualkan barangnya dan juga tidak mewakilkan dan tidak memberi wilayah. Satu contoh misalnya yang biasanya terjadi itu di mana? Di tempat-tempat keramaian, nang seikung penjual pentol goreng, nang seikung penjual pentol nang becucoknya kah? Nah, lalu nang penjual pentol becucok ini adalah tungguyakan dulu aku sembahyang deh. Kata-kata oleh orang yang berjual pentol yang becucok ini, tungguyakan, minta tungguyakan aja. Kadanda ini mau ucapakan bilanya ada nukar, ikam menjualin kadanda atau ikam kena dulu kena ikam lah berapa ikam angkat-angkat dia itu ada apa? Nah, itu ada ucapan gitu, tungguyakan aja. Sekalinya ada orang penjual yang mana paman ini, anak buka beda, bukakan oleh tukang pentol kuning tadi, dibukakannya cocoknya sampai 10 berapa? 10.000 ya sudah 10.000 bayar. Nah, itu salah. Itu namanya jual beli fuduli tanpa ada izin dari pemilik gerobak pentol, tanpa ada pemberian wilayah, tanpa ada perwakilan meminta jualan karena dijualnya oleh si tukang pentol kuring yang dihidanya. Nah, itu tidak sah. Ini kalau jadi Imam Syafi'i secara mutlak itu tidak sah. Tapi ada qaul qadim yang mengatakan penjualan itu dipending dulu. Ketika orang yang ampun pentol becucuk tadi datang, lalu si yang ampun pentol kuring kepada tadi ada 5 ekor pelanggan. 5 ekor pelanggan menyocok 10 butik berapa? 50.000 duitnya. Tadi ada 5 ekor pelanggan yang menukar, jadi aku buka akan aja. Mbak itu aku jual akan naik. Kayak Pak, terima kasih
itu sah jual beli dengan cara seperti itu tadi apabila ketika sudah datang orangnya lalu jadinya terima kasih Pak, nah itu sudah sah. Jadi keabsahannya itu dipending dulu, ditunggu. Nah kalau menurut Paul Jadid itu pada sah sama sekali sudah. Pada sah sama sekali menjualkan barang milik orang lain tanpa ada penyerahan wilayah atau tanpa ada perwakilan atau tanpa minta jualkan itu kada sah. Nah ini walaupun biar kada berjualan, biar kita suatu saat ada tetamu yang menukar ya orangnya kada tejar. Nah apakah kita perlu melakukan itu? Kita perlu melakukan itu. Biar kau kan, biar ada lagi berizin menjualkan itu. Oh ada kan, boleh kita belanja di situ. Mun kada apa hati-hati itu, ya Allah. Hati-hati kalau tak makanan subhat benar kayak dia apa kada jelas lagi haram karena masuk ke dalam tubuh kita. Wa yasimu bai'u mali ghairihi zahiran in bana ba'dal bai'i annahu lahu ka'an ba'a malam warisi zanan ayatau babana mahitat dinaidin. Nah, kalau pada kasus sebelumnya kan dikatakan bilanya kita hendak menjual barang itu harus milik kita sendiri, kada boleh ampun orang, kada boleh milik orang. Apabila milik orang itu kada sah penjualannya. Tadi kan menurut pembahasan di atas. Nah, kemudian lalu di sini ada pembahasan ulang. Ujar sedikit sah menjual barang milik orang. Barang milik orang ini sah dijual. Nah, secara zahir yang nampak, ini barang ini misalnya adalah ada seseorang ini mengambil jam tangan abahnya ini mereknya Rado emas tuh warna kuning tuh larang tuh. Ya abahnya ini kan datang haji ini kesannya lama sudah menukar Rado di Makkah tuh berapa harganya? Oh ini bisa 12 jutaan ada seperado gitu. Nah lalu apalagi ada intan-intan di dalamnya itu emas asli aja, emas 18 karat aja tuh diulangnya. Nah lalu diambilnya jam abahnya ini perlu duit, misalnya si anak nih perlu duit, abahnya memberi duit kada, ya Allah. Kenapa? Karena abahnya ini garing di rumah sakit, ini perlu duit misalnya kayak ini abahnya ini garing di rumah sakit, perlu biaya pengobatan misalnya 10 juta, lalu ada jam abahnya di rumah Rado tadi harganya 17 juta aman dijual, bawanya ke pasar. Nah ini kayak apa nih? Zahirnya secara nyata nih jaminya pun siapa? Apa abahnya Allah. Nah bolehlah si anak ini menjual jam ini? Kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena ini bukan milik si anak. Kada boleh sembarangan menjual jam milik abahnya, kada boleh. Lalu misalnya dijualnya juga di pasar, banyak dijualnya di pasar, payo 15 juta nih payo, rugi 2 juta, sudah payo. Banyak payo, sekalinya ada telepon, pas ada telepon, internet nih hanya ini kada sadar internet kada diaktifkannya, internet kada diaktifkannya harus berjalan. Pas sudah sadar sekalinya sudah perjalanan sekitar 35 kilo sudah dari tempat penjualannya sampai anak menuju rumah sakit, sekalinya ada telepon, banyak mana teleponnya. Pas dibukanya internet di WA, sekalinya abah sudah meninggal ya. Nah mungkin itu sebenarnya mulai awal tadi ini kada boleh menjual jam Rado tadi karena itu milik abahnya, kada boleh. Dan kada sah menjual belinya kada sah. Tapi ketika ini dapat info bahwasanya abah sudah meninggal ya, berarti jam Rado itu apa tuh? Inya warisnya. Nah, amunnya misalnya abahnya meninggal, jam Rado itu inya warisnya, berarti jam itu menjadi siapa? Menjadi milik si anak yang menjual tadi. Nah, setelah dapat info bahwasanya abahnya sudah meninggal, lalu sahlah jual beli tadi, sudah sah jual belinya, sudah sah. Kenapa? Karena belakangan jam Rado tadi itu menjadi milik
itu sudah sah, meskipun pada saat menjual ia menduga apapun yang dilakukannya ini adalah kesalahannya. Kenapa? Karena ini bukan jamnya dan inya menjual itu diyakininya kada sah. Tapi setelah inya tahu abahnya meninggal dan inya menjadi ahli warisnya, maka inya menjadi orang pemilik jam tadi. Maka kan perlu lagi kita berbalik ke toko jam tadi untuk melakukan akad jual beli bahasa, pada perlu lagi. Nah, litubayna annahu milkuhu, karena di sini jelas bahwasanya jam itu milik inya. Wala asal lizanni khata'in ba nasihatu, dan di sini tidak ada pengaruhnya sama sekali dugaan yang salah bahwasanya sah jual belinya, yang sudah nyata bujur sahnya jual beli itu tadi. Nah itu jadi tidak ada pengaruhnya ke dugaan yang salah. Jadi gini, pada saat inya menjual itu kan jam ini apa milik abahnya. Bila inya menjual berarti kada sah jual belinya. Nah di dalam hatinya pada saat itu ini jam milik abahku, pernah dia harusnya ini bila nyampu jual ini jangan kada sah jual belinya. Jadi oke apa ya ini ternyata belakangan abahnya sudah meninggal lalu menjadi sah. Nah li'anna al-i'tibar bil uqud bima fi nafsil amri la bima fi zanil mukallaf, karena yang menjadi patokan di dalam akad jual beli itu pada tindakan yang nyata terjadinya, bukan pada dugaan mukallaf, bukan pada dugaan seseorang. Jadi kayak ini, di dalam ibadah itu keabsahan ibadah kita nih melakukan sembahyang maghribkah, isyakah, subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, seberataan itu tuh harus memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama, dugaan masuk waktu itu bujur. Ya karena zannul mukallaf ini apa? Sembahyang yang aku lakukan ini itu sudah masuk waktunya. Kemudian setelah inya sembahyang ternyata bujur. Jadi zannul mukallaf dugaan sembahyangnya itu sudah masuk waktu itu bujur, inya mengerjakan di dalam waktunya juga bujur. Nah ini ibadahnya sah. Kalau misalnya inya menduga sudah masuk waktu ternyata belum masuk waktu, sana ibadahnya ada sah. Biar misalnya menduga sekarang ini Isya sudah masuk, lalu sembahyang Isya ini sah sekalinya belum masuk ke Isya, sah sembahyang Isya tadi ada sah. Makanya dia bujurnya dia sudah sembahyang Isya aja, belum masuk ke Isya, pas masuk Isya lalu ada sembahyang lagi, ini tentang sembahyang Allah Ta'ala katanya. Jadi harus bujur-bujur masuk waktu. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli, yang penting tindakannya itu dinilai sah, walaupun saat kita melakukan transaksi jual beli tadi dugaan kita salah. Kita berduga kita gawian aku ini salah, kok menjual jam rano abahku nih, karena ini milik abahku bukan milik aku. Sudah dijualnya sekalinya pas sudah ada WA masuk, abah sudah meninggal, berarti ini menjadi warisnya. Berarti gawian inya itu namanya jual itu bujur, walaupun pada saat transaksi inya menyangka itu dugaan yang salah, apa-apa. Nah, habis kemudian berikutnya faedatun. Nah, ini satu faedah. Nah, ini bisa kita terapkan di wadah kita di sinilah. Law akhadha min ghairihi bi tariqin jaizin ma zanna hillahu wa huwa haramun batinan. Fa in kana zahirul ma'khudh minhu al khaira lam yutalab bil akhirah wa illa tuliba qalahu al-Bukhari. Ujar sidin di sini, seandainya seseorang mengambil milik orang lain, mengambil milik orang lain ini dengan cara yang dibolehkan. Dengan cara yang dibolehkan itu banyak. Yang pertama, jual beli itu cara yang dibolehkan. Kita kan mengambil harta orang, kita bayar duit orang, kita mengambil harta orang dengan cara yang dibolehkan, jual beli. Atau misalnya dibari orang, misalnya apa, kalau dibari orang kendaraan Supra Fit
itu namanya mengambil atau menerima harta dari orang lain yang mana diberi superabit atau misalnya kaum diberi tape atau diberi baju, misalnya baju nongkrong maulidan di situ ya, grup maulid namanya. Nah, itu ngarannya mengambil milik orang lain dengan cara yang dibolehkan. Nah, itu. Lalu barang yang kita ambil dari orang lain tadi itu kita duga dengan dugaan yang kuat itu halal. Pak Poneran memberi kaum misalnya kopiah, nanti kopiah aja. Nah, otomatis apa? Otomatis kaum ini menduga kuat bahwasanya kopiah ini halal. Ya Allah halal. Kenapa? Karena melihat kalau pemberi ini siapa Pak Ponerannya? Pak Poneran sekarang diberi orang juga, diberi hubungan anak juga misalnya nih. Nah, wa haramun batinan wal hal kopiah nanti jolong lawan kaum tadi itu secara tersembunyi itu kada ketahuan hukumnya benda yang haram. Kenapa? Karena Pak Poneran misalnya menerima dari bos ini sekalinya menukar kopiah ilegal itu kan diharapkan yang orang kita misalnya menukar apa segala macam, cuma tiba-tiba berbagi-bagi kopiah nih di asrama tentara situ, bos amas nih kayu langit misalnya berbagi kopiah sudah. Nah, lalu apa? Kemudian dijolong kamu kan ada lebihan. Nah, ini baikkan zahirul ma'khudhi minhu al-khairan lam yutalab bil akhirah. Apabila zahir itu maksudnya terlihat orang yang memberi kita kopiah tadi itu orangnya baik, soleh. Ini sangat mungkin Pak di sini terkawin haram apa segala macam. Maka ketika kita terima barangnya itu kada dituntut lagi di akhirat. Walaupun barangnya tadi haram, tapi kita memakainya kan apa-apa lagi sudah di akhirat. Karena itu nang menjulung lawan kita itu kurang yang baik. Nah, kalau contohkan namanya supaya jangan dipahami lah. Ini misal kaum hendak menukar kendaraan, lalu sekalinya kendaraan berapa beda ada duit jual ini ulun sengaja untuk jual ini berapa ada duit jual ada uang 5 juta. Nah, lalu ulun tawari ulun ada bisi Vario 2012 yang sudah injeksi suratnya kadada, BPKB lawan STNK-nya kadada, yang mana BPKB ini lawan STNK-nya kadada. Nah, ini kan apa? Secara tersembunyi itu jelas barang yang panas, barang yang kada halal. Cuma gara-gara nang menjual ini ulun, si kaum ini otomatis sangka baik aja. Wah, ini guru nang menjual ini, artinya walaupun kada BPKB, kada STNK, ini pasti barangnya kada mungkin barang panas ini halal. Lalu misalnya jerun waktu kebanjiran semalam, naruh BPKB-nya kemanakah gitu, nah STNK-nya hilang. Nah, adanya surat dari polisi aja misalnya kayak itu. Nah, karena kaum ini melihat menjual ini ulun, ya kaum berapa biar menjual aja 4 juta aja, dibayarin kaum 4 juta, ulun ambil duitnya. Nah, kaum memakai ini itu 1000% halal. Andainya ulun misalnya membunguli kaum yang ulun ternyata ini dasar kendaraan contohan, tapi kaum tadi sangka jahat sangka baik aja ulun lawan kendaraan ini, kaum memakai apa? Itu tetap akan dituntut nanti di akhirat. Kaum memanfaatkan, kaum membawa, kaum itu kan sebenarnya ini apa? Andainya itu ketahuan ini adalah barang panas bujur, barang curian bujur, kaum memakai itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tak pakai ampun orang. Ulun menjual bisa mendustai kaum yang malah tak pakai ampun orang ini haram terus. Tapi di negeri akhirat ini kadang kena tuntutan. Nah, karena tuntutan siapa ulun? Kenapa? Karena ulun yang membunguli orang itu menjual barang panas. Karena kau percaya ulun otomatis kan apa? Nah, atau biasanya menukar HP yang kada kotak. Nah, kita yakin yang menjual ini orang yang bagus saja, ya silakan tukari. Ada misalnya iPhone kada kotak 2
menjual, misalnya orang nyeracak, misalnya seorang menjual, ya sudah, tidak apa-apa. Walaupun iPhone yang ampun orang, tetap apa? Walaupun yang menyuntan ampun orang, tadi tetap kita tidak apa-apa. Karena pada apa? Karena kita bersangka baik lawan si penjual tadi, karena penjualnya terlihat baik. Lain misalnya kayak ini, hantam penjual iPhone 11, nih, nang menjual nih, iPhone-nya kan ada kotak dulu satu, atau menjual Mio-nya kan ada surat. Nang menjual ini siapa? Nang menjual ini pertama orangnya datang bobonel di dua butik, nah lakian nih bobonel, kemudian apa? Nih rambutnya kesemir, acak-acakan, kemudian yang ini salah orang sini, betul rungkas pulang ya lola sekalinya datang ke situ matanya ambang bau semabuk, dicium apa? Bau minuman keras. Lalu menjual Mio ke kita ada surat atau menjual HP ada kontak. Ini bila nyepiin wani menukari ini, karena ini dilihat orangnya apa nih? Kada baik orangnya nih Allah. Menjamin menukari Mio tadi atau menukari HP tadi, pakai hukumnya haram hukumnya dan kada sah jual belinya, dan di akhirat dituntut kita. Di akhirat dituntut karena menjual ini orangnya sudah kada baik tadi, jelas banget. Ya Allah jelas banget kada baik. Karena ini baiknya pun ulun juga, cuma suratnya mana kada aja. Ini iPhone-nya pun ulun juga, kotaknya ulun kebakaran di rumah ulun semalam dia pada dosa deh. Orangnya bisa berdosa dia bisa dimuham preman, nah ini kada sah. Kada sah ditukari, biar kita jadi penanda. Walaupun misalnya dia selamat dari hukum dunia menukari, nah takut ini dan si iPhone yang berapa itu 1,5 juta, adalah iPhone 11 1,5 juta. Wah, iPhone 11 kada ada di bawah 3 juta, dijualnya 1,5 juta. Wah, aku mana sudah. Nah itu walaupun pian pakai iPhone-nya seumur hidup dan pian selamat, kada ditangkap polisi, kada dicari orang, itu tetap apa? Pian tetap di akhirat karena juga karena azab gara-gara menanda iPhone kada jelas dari orang yang kada jelas. Nah tuh hati-hati. Tapi memang ada orang menjual kada bersurat, orangnya bagus saja, ya sah-sah aja dia, halal aja makanya. Tapi memang orang menjual kada bersurat tadi, pindah pakai itu orangnya dilihat kada baik, nah itu jangan, kau aja jangan. Nah habis. Nah kemudian berikutnya walau ishtara ta'aman fid dhimmah wa qada min haramin. Jadi kasus berikutnya ini orang menukar makanan di warung. Menukar makanan di warung itu yang terjadi di tempat kita sinilah. Menukar makanan di warung itu secara bon berhutang. Nah itu terjadi di tempat kita sini. Kita memesan makanan itu kan berhutang itu ya Allah. Cil rawan sepiring atau kawan ketiga, cil rawan pin apa? Ulun nasi supian bang, aku ayam aja. Ulun rawan sepiring, nasi sup sepiring, lawan iwak ayam sepiring. Itu pesan makanan, tapi kada bayar dulu. Itu harusnya pesan makanan berhutang. Paham gak? Kadang jangan pian pahami, pesan makanan berhutang bayarnya kena 5 hari kemudian jangan. Pian baik makan, pian misalnya pesan makanan, walaupun bayarnya hari itu juga, tapi makanan itu kada berhutang. Paham gak? Nang bujur itu cara pesan makanan tuh makanan datang duit dijuluk, nah itu karena jual beli berubah. Kalau nyepian pesan makanan dimakan dulu bayarnya berdua, itu karena pesan makanan berhutang. Walaupun bayarnya setengah jam setelah pian untuk makan, itu karena tetap ditinggalani makan berhutang juga. Nah lalu setelah cara pesan makanan tadi biasanya di warung kita kayak itu, dan ini di sini adakah gawiannya berwarungan adalah namanya gawiannya berwarungan tuh ubah sudah caranya menghantar pesan makanan, menghantar tuntung apa namanya, tuntung menyediakan masakan tapi duitnya sama kayak di Rocket Chicken, di AZ itu kan bilangnya kita mengambil makanan dibayar ya langsung. Nah itu menyelamatkan penjual. Kalau memesan makanan bayar peduli, itu penjual dan kasihan. Pembeli di sini diuntungkan terus. Penjual dan kasihan kenapa?
Karena nanti waqadha min haramin, kalau ada si pembeli ini membayar dengan duit yang haram. Nah ini bahayanya. Nah jadi di sini baik aqbalahu lahul bai'u firitahu qabla tawfiyati saman halala wa aqluhu au ba'da ma'a ilmihi annahu haramun halal aidan. Nah kasus pertama kayak ini, seandainya ada orang memesan makanan, ini hanya berjual narkoba, misalnya narkoba jenis ecstasy itu sebijinya bisa sampai 300.000 sampai 500.000 ya Allah. Soalnya ulun ini kada paham masalah narkoba ecstasy ini. Jadi ulun pas dibawai kawan ada penggemar ulun di Facebook nih, membawa ke rumahnya, ke rumah di mana di Rawasari ya daerah atau sudah ke situ nih. Sekalinya sampai ke rumahnya, ulun melihat bahan di dalam wadah gitu nah kayak gambar kemos itu dengan bebek itu kan ektas. Juga kan tahu itu ektas sih. Apa ini juga permen kan apa nih? Oh kenapa tuh ya sudah ini sudah. Itu sekali ini sebegini 500.000 ya. Ini menukar berapa nah? Ini menukar rasanya 75.000 ya loh. Agennya di Batu Ijen situ. Jadi iya namanya Pak dahulu tuh kawan buka rumah 300 juta, expander 22, satu mat aja kan sampai setahun rumah nukar, expander nukar, tapi ditangkap kok sudah orangnya ini ditangkap. Nah jadi misalnya tuh untuk menjual ecstasy tadi, menjual ecstasy lawan orang, kemudian mesan makanan, ulun dibawainya makan, nah ulun dibawainya makan, sudah ya. Lalu itu kan duit haram kalau lah, duit pembayarannya itu duit haram, duit pembayaran makan itu duit haram. Tapi cara bayarnya itu berjudi. Nah ini jesidir, apabila pemilik warung menjulung makanan dengan kerelaan hatinya, belum dibayari hapun aja disuruh makan. Ini kami makan adalah aja. Ini silakan makan ya ajarnya nih, silakan makan ya ajarnya. Kayak itu disini maka orang yang memakan makanan yang dipersilakan oleh ampun warung tadi itu 1.000.000%, 1.000.000% halal makanan yang dimakannya. Nah, kemudian bayarnya perlu diurut tadi lah, tuntung makan, minum teh, apa segala macam dibayar berapa 210 ya, atau misalnya 113.000 ya, bayarnya 113.000 oleh kawan ulun tadi dengan duit haram tadi. Nah kayak 100 makanan yang dimakan tetap halal, dimakan oleh pembeli tetap halal. Kenapa? Karena itu dihukumi barang yang kita makan itu ketika sudah dipersilahkan oleh si acil tadi, itu harusnya halal 100%. Sama kayak biar misalnya udah datang ke rumah bapak dewan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dulu di jalan beli makanan dulu kita jangan makan apa? Iwak badan misalnya disangarkan bini sidin. Lalu silakan makan dulu aja, makan aja. Nah sama kayak itu. Itu hukum kita makan di warung, nanti disediakan orang makanan berdahulu tadi tanpa bayar, yang mana tanpa langsung bayar, itu sama kayak kita berkunjung ke rumah kawan, disuruh kawan makan, bayar lah kita. Ada bayar. Nah itu halal kan? Halal. Lalu tiba-tiba pendulian bayar kawan orang tadi 113.000 misalnya dibayarinya, nah kayak tadi halal lah, tanpa halal makanan yang dimakan itu. Kenapa? Karena tadi di awal sidin menyuruh silahkan makan. Itu sama lawan orang datang ke rumah komponeran, sidin menyediakan nasi, silahkan makan, sidin sama. Nah, bahkan pembayaran di belakang kan kayak apa? Itu kan ada urusan lagi kita ya Allah, sidin mau menerima ya sudah. Nah itu halal. Atau jisidin ba'daha ma'a ilmihi annahu haramun, atau misalnya tadi kayak ini anjir menjulung rawan, mohon maaf Pak, kami di sini kadakawa menerima makan duluan, kami harus bayar dulu. Pian harus bayar dulu sebelum kami menyerahkan makanan sama kayak di Aceh. Nah, lalu misalnya oh ya Pak, bayar kita berapa seporsi 1.000,
lalu kita bayar dengan duit yang haram 1.000 nih, kita nih duit menjual duit lawan penjual makanan dari 1.000, lalu kita ambil makanan tadi atau menukar di Alfamart kah atau menukar apakah, ya Allah, menukar barang apapun di kita menjual, lalu ada orang menukar barang apapun di tempat kita, itu kan pesan itu langsung aja ya Allah ambil barang ada duit. Tapi si penjual ini tahu duit yang digunakan ini duit haram. Kenapa jadi tahu? Jadi gawarongnya baru transaksi narkoba. Bapak itu jadi narkoba sekalinya transaksi berapa 200.000. Melihatnya orang 200.000 sekalinya ke orang tuh cil rokok ya, rokok Sampurna 3 bungkus bukan berapa 175.000 jadi misalnya sudah digunakannya dengan duit namanya transaksi narkoba tadi pakai apa? Si penjual ini tahu bahwasanya duit yang digunakan si pembeli ini duit yang haram tadi. Nah, inya hakon menerima dan inya hakon menjulung rokok, maka inya tak terima duit yang haram, rokok yang dijulungnya lawan si pembeli tadi itu halal 100%. Nah itu, kenapa inya tahu jadi duit ini haram, kenapa menerima? Menjadi terimanya rokok yang dijualnya itu apa? Itu jadi halal kepada si pembeli. Duit yang diterimanya itu tetap haram selama-lamanya. Tetap haram selama-lamanya. Karena ini tahu aja tadi duitnya itu haram. Nah jadi kalau misalnya bayar dulu baru makan dan si penjual tahu duit yang dibayarkannya ini duit haram, maka apa? Makanan yang dipesan oleh orang yang membawa duit haram tadi itu halal 100% untuknya. Duit yang diterima si penjual itu duit yang haram dimakankan ke anak bini itu jadi apa? Jadi daging lawan makanan haram. Nah ini kasus kedua. Kasus pertama tadi bayar bedudi. Ini barang yang dimakan oleh si pembeli ini halal 100%, walaupun nanti bedudinya dibayar dengan duit haram ini halal. Ini sama kayak ulun berkunjung ke rumah bapak dia suruh sedikit makan kan ada bayar tuh yang mana. Nah ini halal. Kasus kedua langsung transaksi mengambil makanan selanjutnya bayar, tapi si ampun walau tahu duit yang dibayarkan itu haram, tapi tetap diterima sidin, makanan tetap dijulung sidin, maka makanannya tetap halal, duit yang diterima haram. Nah ini kasus kedua. Nah kasus ketiga ini yang paling banyak terjadi di wadah kita menggunakan sangka baik. Kasus ketiga, kita belanja di Rocket Chicken atau belanja di agen. Itu kan transaksinya itu bayar langsung bola. Makanan dijulung oleh penjual, kita langsung bayar. Sebelum kita makan kita harus bayar. Nah, si penjual tidak tahu menahu sama sekali tentang duit yang dibayarkan ini adalah duit haram. Nah, ini mah kayak apa nih? Penjual ini kada tahu bahwasanya duit yang dijulung ini duit haram. Sudah diterimanya ayam kantaki lawan nasi, ya lawan banyu, duit yang haram tadi dijulung ke penjual sudah. Nah ini mah kayak hukumnya nang dimakannya itu nang haram. Kenapa? Karena penjual kada tahu itu duit haram. Nang diterima penjual bang itu dipending dulu. Nang diterima penjual itu subhat tuh, cuma subhatnya subhat nang aman. Artinya andainya dinyatakan duit itu juga itu kada kena hukuman di akhirat. Kenapa kada kena hukuman di akhirat? Karena dia kada tahu bahwasanya ini duit haram yang dibayarkan oleh pembeli. Pembelinya nang jelas-jelas makan nang haram. Nah, supaya ayam kantaki lawan nasi tadi itu menjadi halal baginya, ini harus berbulik kepada penjual ajet tadi. Nah, ulun semalam 1.000 nang 27.000. Ya kalau tak ada ini benaik dah 27.000 nang ulun bayar langsung nang duit haram. Nah ini ulun bayar bahasa duit halalnya pulang. Nah minta halal minta rela lah makanan yang ulun makan semalam. Nah itu jadi halal makanan yang dimakannya. Jadi misalnya andainya kayak tukar kira rawan berapa 1.000 ya kira sudah kita bayar duit 1.000 menggunakan
selama itu duit haram, maka rawan yang dimakannya itu rawan haram pada halal. Sampai inya membayar bahasa selama ini bulan ajalnya dengan duit yang haram, hanya rawan menjadi halal. Jelas aja lah. Nah, ada pertanyaan kan dulu? Tanya guru. Ya. Menyangkut tadi pemberian guru ya. Jadi bagaimana hukumnya apabila kita itu diberi sama seseorang dan kita tuh tahu mereka itu ada dua usaha. Yang usaha pertama ini halal, jelas. Kemudian yang kedua ini usahanya haram, jelas. Kemudian menjulung ke kita. Nah, apakah kita takoni dulu kan asa kadang mungkin jadi tersinggung orang. Ya. Kayak apa toh? Nah, jadi di sini nanti ada belum sampai pengjobang lagi, agak jauh sedikit kita pembahasannya. Di sini ada nanti ngarannya itu bermuamalah, berinteraksi, bertransaksi dengan orang yang hartanya itu tercampur dengan haram. Si ini riba ya juga, mau hutangi orang bayar berapa? Yang mobilnya mau hutang lawan jalan 1 juta bayarnya 1.200.000 ya. Maka jadi benar di kampung situ sudah. Ya kalau jadi benar di kampung. Tapi sini ada juga di sini apa usaha jualan sembako di pasar Buntung misalnya, kemudian sewa rokok di muka sini setahun tuh bisa 100 juta dapat misalnya kan sewa rokok, kemudian apa segala macam. Tapi ada juga dari usaha lain. Nah kayak apa nih? Kita lihat dulu, kita ukur. Kalau misalnya usaha haramnya lebih dominan daripada usaha halalnya, ini kalau Imam Ghazali itu kita melarang menerima pemberian apapun, bahkan belanja di warung kita pun engkau jangan dilayani. Itu menurut Imam Ghazali. Bertransaksi atau menerima pemberian, menerima uang hasil jual beli dari orang yang mayoritas hartanya itu haram, dari usaha yang haram. Banyak usaha yang haramnya, ada juga usaha halalnya. Sini ada juga misalnya pegawai PNS, di PNS ada juga misalnya. Nah ada juga usaha halalnya. Itu jadi Imam Ghazali engkau dihindari bertransaksi. Jadi ada sedikit belanja di warung kita usir aja, ibaratnya tuh kayak itu. Nah ya Allah, itu jadi Imam Ghazali. Itu tasawufnya, sejarah tasawuf. Nah tapi kita itu untuk bermasyarakat kadakawa itu, kadakawa ya Allah, kadakawa ini tersinggung orang, apalagi nanti takut nih dari riba PNS, dari hasil utang PNS nih, atau dari gaji PNS karena PNS, atau dari hasil Tokopedia karena PNS nih, kadakawa kita kan boleh berkabar kita tersinggung orang ya Allah, tersinggung orang. Nah lalu kita ujar Imam Nawawi, ambil sangka baik saja. Nah ujar Imam Nawawi, boleh kita bertransaksi diberi orang yang misalnya usahanya ada yang haram, ada yang halal, diberi oleh orang ini. Nah kita boleh menerima, ini bertransaksi di warung kita, belanja apapun kita layani aja. Boleh kita menerima pemberiannya, menerima duitnya pun boleh. Nah kenapa? Dengan kita menduga kuat kalau duit yang dibayarkannya ini adalah usaha dari halalnya, sudah selesai. Makanya ulun pernah ada Habib ini tiba-tiba memaraki ulun, sekalinya menjulungi duit 100.000 dalam kartu. Apa ini duit apa Bib ini deh? Jangan ditapuni, mengikat tapuni kita jadi haram kita. Kata saya tahu dari mana asalnya, yang penting terima. Oke, jelas ya sudah. Makanya kita duit apapun yang datang dari siapapun itu jangan kalau ditapuni sudah, itu haram. Apa yang tidak kita ketahui tentang duit itu dari mana, itu halal selama orang ini itu ada punya usaha halal. Kalau menjadi Imam Nawawi, walaupun satu usahanya yang halal, 50 usahanya yang haram, itu masih bisa lagi ditoleransi, masih kalau lagi kita menerima. Misalnya nang judi konten dia sidin jual, ampun kasino nang dia sidin jual, ampun
Geskopi iya sidin jual, usaha narkoba iya sidin jual, sebenarnya ada sidin menyewa apa, usaha penjualan sembako di pasaran. Nah itu usaha halal satu-satunya misalnya itu di sini masih kamu lagi kita bertransaksi lawan orang itu menurut imam dengan cara sangka baik kita tadi. Nah yang mana apalagi diberi orang kalau belajar bos batu bara menjungi terima harus ya Allah. Ada begitu terima harus kita. Nah, soal apa? Soal zaman sekarang kita kan apa lagi menghindari itu kecuali pian hidup di hutan situ atau kecuali pian guru sekumpul. Namun guru sekumpul itu sedikit kasar. Ada orang datang ke rumah Sidin tahun berapa ya? Tahun sekitar tahun 2000-an ke bawah gitu, nah, antara tahun 97 atau 98 datang ke rumah Sidin. Sidin ini lagi santai itu orang banyak tamu di mukanya dudukan bendera perempuan kayak paham mereka misalnya kayak paham ada pejabat datang begitu membali Sidin duit 200 juta tahun 90-an 200 juta itu ini berapa bisa 2 M lebih so dihitung inflasi ini nih bisa 2 M lebih menjunung di hadapan orang di hadapan tamu-tamu Sidin tadi. Guru ya, guru membalik dia ya dalam kantongan 200 juta duit apa nih? Sidin tahu ini duit apa padahal ini Sidin ini duit korupsi segala macam. Lalu ya kan di sini. Lalu yang pindah kisah nangku pendel pada orang tadi karena membalik guru tadi 200 juta kan biasanya mengguru tuh lah nyaman disuap pakai duit, wah itu bisa sokok. Sini pindah dulu, sini dulu kita mau kawan. Nanya teman guru ada tahu di harta haram atau ya orang pengkawan kita sini biar di mana? Nah itu pasti dibanding kan tahu lagi orang lain kan. Ini sekalinya minta perhatian tahun guru menjulung duit 200 juta dari guru. Oh ya kan di sini sudah nih. Karena tahu juga sini masih pembendir lagi orang tadi sekalinya menyuruh ada kandang sini mat di sini. Ambilkan apa halnya tuh kayak wadah besi ya, wadah apa namanya leger nanti udah orang nampak ada besinya tuh yang orang kena api kada bapak ya sudah lawan ambilkan korek api lawan minyak gas di situ sudah ambil diantar di hadapan Sidin duit 200 juta tadi di atas itu dikuahi Sidin minyak gas dan tidak langsung pejabat tadi kada mau bunyi lagi. Nah, jadi langsung. Nah itu apa? Menyeguru sekumpul orang bapak ya namanya kita kan 200 juta, bah itu bisa ganti AC itu, AC itu ganti udah tak. Nah kita ada sama lawan guru, jadi misalnya kita anak guru di Sidin Nangka itu, kan kamu mendibalik dalam 200 juta, ya terima aja ya terima aja karena kalau kita sama guru itu kalau misalnya 200 juta di kalau misalnya mau ulah akan di luar itu kita dengar kan OPK misalnya ditambah apalagi misalnya kurangnya sedikitnya orang nah itu bisa namun guru itu kita ada orang guru itu sudah sayangnya ya hanya mau disumbang aja ke anak yatim Sidin 2 miliar setahun menyumbang anak yatim 200 juta tinggal ada apa-apa yang menyumbang Sidin banyak juga menyumbang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Masalah anak 2 jam tadi itu kan bapaknya meninggal. Kalau masih hidup apa hukumnya anaknya ini? Kalau masih hidup bersah wajib tuh diambil jamnya orang duit 15 juta tadi dipulihkan jamnya wajib diambil tambahnya itu kada meninggal dan kada mengizinkan menjual. Sayangnya itu ya kalau kenangan telah haji tahun 2010 ya misalnya nih yang orang wajib diambil tuh kada boleh dijual, kada sah dijual karena kada izin dari pemiliknya. Ada lagi lah. Ya. Nah, kita misalkan ke warung dengan terjebak gitu kan. Jadi maksudnya kita karena kada tahu harganya itu nah, misalkan ternyata sudah kita bayar itu terlanjut barang benar
Misalkan nanti tahun ke-5 makan, Boleh makan ya. 350 ya. Nah, itu misalkan jadi kita nih mau ada mau terpaksa bayar padahal antar Kumpul nanti. pas ada duit juga. Nah itu langkah 2 masalah lanjut masuk ada yang korban itu nah. Misalkan kita mau korban, padahal kan di sembelihnya tuh waktu hari raya kalau wahyu dibeli masih lawas lagi menunggu waktu. Nah itu apakah disambat tuh nah kan belinya wah ini, nah 20 harian lagi kan, 20 hari lebih. Jadi sudah bayar, minta harap biarkan kan kepada itu nongkapannya tuh nah sampai menunggu kan itu harus diucapkan juga tuh lah. Itu aja. Nah. Kalau yang pertama tadi itu tuh misalnya kita lihat dulu restorannya elit ke kadar, bilangnya restoran elit yang sesuai harga dan di situ kita mau tidak mau harus mau mati. Tapi kalau restorannya misalnya cuman pok mie 200.000, pok mie kopi misalnya duduk di warung Jepulai ya warung Ini begincu. pok mie lawan ujarnya 100.000. Nah kayak kita sikap kita menghadapi itu. Nah jadi di dalam kitab lain nah ada kitab karangan Bohon Hadramawat Ulama Hadramawat itu mereka mengatakan kayak ini. Kalau kita tetap menang kayak itu, maka kita itu nilai barang yang sudah kita makan dan banyak yang sudah kita minum itu kita nilai dengan harga tertinggi di tempat itu. Macam pok mie di bandara, di luar bandara tuh pok mie itu kan berapa 5.000 sebutik, lawan banyaknya 6.000. Macam di Alfamart tuh kan ada ini baju panas tuh 5.000 harga pok mie nya tambah baju panasnya 6.000. Nah, makanya di bandara mah harga tertinggi berapa? 12.000 kan? 12.000, 10.000 pok mie nya, yang lengkap 2.000 bajunya 2 kali lipat lah. Nah, amannya bayarnya 120.000 itu di luar kadang otak harganya itu. Nah, kayak apa? Maka kita hanya wajib bayar 12.000 nya. Itu ngarannya mengganti kerugian pok mie yang kita makan ampun malu. Kerugian pok mie itu sekitar anggap aja harga tertingginya yang paling larang bandara itu 12.000, maka kita hanya wajib bayar 12.000 karena wajib kita bayar 120.000 sesuai dengan permintaannya tadi kada wajib. Jadi mohon maaf jelas harga pok mie pian ini atau misalnya kita makan rawon, harga rawon pian ini sepiringnya kada bikin kada nyaman mana asin kurang. Ini harganya jelas paling larang 25.000. Pian minta 350.000 misalnya, misalnya orang bertiga ya Allah rawan sama misalnya 75 aja Allah, sidin minta 350.000, 75 nih. Nah, nang wajib kita bayar berapa? 75 aja. Nah, kami bayar sesuai dengan harga pasaran rawon di tempat ini 1.000 tambah TS 5.000, 30.000, jadi bertiga kami bayar 90.000 aja. Nah, tukarlah bilanya sendiri kada rela silakan. Mohon maaf, karena kamu kan 350 itu bayarnya. Bilanya ini kami bayar 90.000 jadi sesuai dengan harga pasaran. Bilanya kada setuju kita ke kantor polisi. Nah itu aja, itu caranya. Jangan tahu sumpan bayarin. Karena kita sudah tahu itu artinya benda milik orang lain itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, sudah habis hilang. Nah, sebagai pengganti rugi kehabisan rawon sidin tadi sudah masuk ke dalam awak kita bayar 30.000 per porsi, jangan 300, 100.000 per porsi. Ini dibunguli sidin. Itu hanya kita bayar wajibnya itu aja. Itu caranya. Nah, kalau korban tadi kan kita memesan seekor sapi kalau tadi sudah, lalu 20 hari lagi, lalu kita harap buahkan di sini yang mana. Nah, itu harus ada dulu yang pertama akadnya. Ketika misalnya kita menjulung duit, misalnya berapa harga sapi pian ini, misalnya 18 juta ini sudah lawan
di situ benar aja. Kalau nggak kayak kita sama juga, kita terpower pada sama juga. Dan kalau beli terpower dan kalau beli mau merupakan orang penjualnya ini, nah, dia bisa jadi orang penjualnya ini apa? Tiba-tiba mau merupakan kayak itu kan. Pas sudah hariannya, pakai ini lah sampai kami semalam, sampai kami ngambilin lagi kenapa jadi biar begini begini. Nah, karena sebenarnya gini aja. Maka kita kenapa lagi sudah ya orang hari menyembah ini sudah tanggalnya apa segala macam mengkakis dibagi tanggalnya itu juga kenapa lagi berubah itu ini pintar banget sudah ini kali bubuhan anaknya makanya menghantar manukan sapi itu di nangkar percaya sini sudah kamu sapi belum? Sudah Pak Guru. Nah sudah padahal baru ada orang baru sudah terlalu orang kita nang terpercaya kayak itu ya. Terakhir Pak misalnya penjual anggap jam tangan. Jadi kita ini berdusta menjadinya dari tawar bang sejuta ya. Masyarakat kita menawar bang nih. Lalu itu P12 padahal menjualnya dusta aja. Pada zaman awal apa tuh? Kayak hukumnya. Ya kalau berdusta itu sebenarnya tidak terlalu berdampak terhadap angka transaksi lah. Jadi misalnya berapa pian menawar 900 lah, disuruh itu orang 1 juta, kalau jual gitu, kalau jual, berapa pian antak nih orangnya nih, kita melihat orang ini antak banget kali kayak itu kan, kahan banget kali kenapa? Karena jamnya gini ternyata Patek Philippe, ya Allah coba Patek Philippe palsu bang, karena Patek Philippe asli ada Patek Philippe palsu, cuma barangnya ini kayak milik aslinya. Milik aslinya pernah ini sama lawan jam sahukan 20 miliar tuh harganya. Ujur cuma nih. Ini ada nama sudah 1 juta 900 kita menjual dulu. Beberapa pernah 12 paling kadang-kadang. Barangnya sudah 12 ya. Nah yang orang 12 sudah itu kalinya nih. Padahal ini di pasar Lowak cuma 400.000 ya harganya. Lalu apa? Contoh kali orang tadi gara-gara dusta kita ya. Itu jual belinya sah. Jual belinya sah. Duit nang pian terima dari orang yang menukari jampian tadi itu halal. Jampian pun dipakainya pun juga halal ada apa-apa karena pian jual itu sudah duit nang pian pakai. Cuma nama haramnya itu nang pian berdusta tadi. Nah. Itu ada itu bahasa kita itu faktor luar. Nah kalau ada faktor luar yang mana faktor luar itu berhubungan dengan akad, tapi faktor luar itu tidak merusak akad, maka itu jual belinya sah. Cuman berdusta tadi jangan pengolahan haram. Nah misalnya tiba-tiba dipakai orangnya sudah ke pengantin sarwa dengan Patek Philippe yang palsu tadi sekalinya ada yang melihat melihat Patek Philippe. Wah, kayaknya pengen nukar wajah ulur ke dia semalam. Kenapa? Ulur dijual gini. Berapa kamu jual? Ulur dijual 400 saja. Nah, lalu si kecewa ya kalau nggak kecewa. Bujur jual, bujuran. Dan lain misalnya dipadahkan oleh penjual 400 tadi kayak ini ulur, namanya ulur akhirnya. Kalau di sini jadi kalsel di ulur akhirnya ini dia. Iya, aja sedikit nih. Lalu dibungkus berapa pengen nih? Aku nukar 1.200.000. Bah, biar dibungkus orang ini sebenarnya. Nah ini kan kayak apa nih? Lalu orang yang nukar jam tadi sakit hati kalau kan sakit hati itu tetap karena kawan lagi meminta berikan kita ganti rugi misalnya karena emang bawa pulang jam itu aku pada jadi nukar wadah itu 1.200.000 ternyata apa karena awal lagi. Kenapa? Karena itu kesalahan dari si pembeli karena jeli melihat pasar itu kata-kata salah penjual yang mempunyai itu sebenarnya